iki nek jagongan warung piye. Nah iki dulur aku nek ngarepe tenda workshop gawe kuil. Kain perca. Kayak kebetulan lho, serak wonge seturu apa ya ini. Iya, wis bubar. Wis bubar tinggal mesin jahite masjid Singer karo main apa ki. Ono email ora, Cak? Ono. Ini email dari Mbak Tias. Nah, no Amerika ono enggak wong sing nyogok ben dadi PNS, pegawai negeri. Nah, lek kene kan akeh sing nyogok ampe ado lemah lan sawah. Kene. Iya ya, aku belum tahu sih. Nyogok kasus per kasus ada. Tapi secara umum memang tidak peluang tidak atau kesempatan gitu. untuk menyogok itu kecil karena ada hukum bahwa si penyogok maupun yang menerima sogokan di sini bisa dihukum. Pecat langsung. Benar. Sangat kecil sekali peluang atau kesempatan untuk nyogok di sini. Misalkan penerimaan pegawai negeri sipil ya. Semuanya terbuka, bisa dilihat di online. Kemudian kalau misalkan nggak diterima, kemudian misalkan curiga, wow jangan-jangan ada nyogok bisa. Kalau ada kasus itu pasti ada di berita karena memang tidak merebak. Email yang sajane Facebook, itu email ya Facebook. Soko Mas Mbak Fariza Dini. Nah Amerika ono wong dodolan meracang keliling atau tidak ya? Nah, sing dodol rucak cingur ada enggak? Meracang apa toh, Cak? Meracang itu loh. Aku ya ora ngerti. Kalau orang Jawa Timur atau orang Kediri bilangnya etek. Yang jualan misalkan kayak bumbu-bumbu. Jualan sayur mayur, ikan, pindang dan sebagainya yang mampir ke rumah-rumah. Oh alah. Dulu zaman saya kecil. Tukang sayur. Waktu saya kecil itu naik sepeda ontel nih. Iya. Sekarang kabeh Pak dah motor bisa. Iya, motor. malah truk. Truk ya enek. Iya, enek. Kalau di sini nggak ada. Kene truk jajanan. Jajanan food truck. Food truck ya. Tapi kalau meracang seperti di Indonesia, tukang sayur yang keliling tidak ada karena emang ya dianggap takut nanti kalau misalkan sayurannya kalau terbuka itu tercemar, terinfeksi dengan bakteri ya dengan macam-macam. Tapi ono jasa pengiriman grocery, Cak. Ada ya? Jadi kita tuku online terus dikirim no omah. Oh, ada yang seperti itu. Karo esnya barang. Oh, begitu. No kotaknya no es. Tapi harus pesen dulu kan? Enggak seperti meracang yang dijajakan. Halo, ini boleh tubat terasi no mboten. Enggak kan? Lah enggak enaknya enggak iso milih, Cak. Oh gitu. Si supermarketnya sing milih. Sing milih wah. So dihapusi bosok barang iku. Lah iya makanya aku yo sempat kesel. Wes Lur, nek sampean duwe pitakon utawa kritik, aja lali kirim nek nggon emaile warung@voanews.com utawa nek nggon Facebook dengan kata kunci warung VOA. Saiki gilirannya jagat neko-neko. Seorang remaja di Florida kepalanya tertembus anak panah. Tapi ajaibnya si remaja ini tetap sadar dan dibawa ke rumah sakit. Para dokter perlu waktu 3 jam untuk mengeluarkan anak panah yang menembus otak remaja ini. Setelah siuman dari operasi, remaja ini bisa berbicara tapi tidak ingat bagaimana anak panah itu sampai nyasar di kepalanya. Dokter bilang, nyawa remaja ini bisa saja melayang atau paling tidak mengalami kerusakan otak serius jika anak panah itu dicabut sebelum masuk ke rumah sakit. Otak dipadakno semongko rek. Seorang pria yang diduga mabuk atau terpengaruh narkoba renang telanjang di Danau Tempe, Arizona. Polisi menggunakan berbagai cara untuk menangkap lelaki bernama Chris Brown ini, termasuk menjerat dengan penjerat anjing dan menjambak rambutnya. Tapi ia lolos sampai akhirnya letih dan minggir sendiri. Atas perbuatannya, ia didakwa melakukan tindakan tidak senonoh di depan publik. Lek mau ditangkap karo jolo iwak, dijamin kecekel rek. Para jejaka dan gadis di Cina semakin mendapat tekanan untuk kawin sementara mereka tidak punya cukup waktu untuk mencari jodoh karena sibuk bekerja. Karena itu sekarang muncul berbagai biro jodoh yang baru-baru ini menggelar bazar jodoh yang dihadiri ribuan lajang yang ingin menemukan pasangan hidup. Golek bojo dipadakno blonjo nang pasar rek. Niki apa pelangi kok ana kain percane ya? Oh, apa pelangi. Ini bendera Nah, pelangi pelangi apa? Itu merupakan bendera kaum gay atau lesbian. Oh ngono. Oh, pelangi. Karena emang
terutama kita tahu bahwa secara statistik memang menunjukkan bahwa orang yang kelompok yang berisiko cukup tinggi terkena HIV atau AIDS itu memang kelompok G terutama yang ini ya. Gitu, makanya dipasang. Dan itu memang sudah tidak hanya karena hubungannya dengan AIDS, itu sudah menjadi bendera kebanggaan mereka juga. Pride setiap ada perayaan atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan kaum G itu selalu dibawa bendera itu nih. Ya wis, lur saka alun-alun kota gede, kota gede. Ibu kota. Ibu kota Amerika Serikat. Aku Cak Supri. Aku Nadia Majid karo Mbak Retno Lestari dan Mas Alam yang dari tadi ngincer bolongannya kamera ya toh. Yang pamit dhisik. Sampai jumpa. Sampai jumpa, menjungar dulur.